Conhece profundamente, sabe o quanto desafiante é o Cristiano, ou seja, entrar em diferentes. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Tiket Timnas Indonesia versus Cina ludes dalam beberapa jam. Cristiano Ronaldo angkat topi untuk supporter Timnas Indonesia. Kalau FIFA jujur, mereka harus mulai mempertimbangkan Indonesia sebagai kandidat kuat tuan rumah Piala Dunia di masa depan. Mengejutkan, dikonfirmasi langsung oleh media ternama dunia, pertandingan Timnas Indonesia versus Cina resmi tidak akan ditayangkan di TV Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi? Berkelas. Begini respon berkelas Erick Thohir usai Patrick Kluivert panggil 32 pemain ke Timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Inilah prediksi line up Timnas Indonesia usai Patrick Kluivert panggil 32 pemain untuk lawan Cina dan Jepang. Stefano Lillipali jadi tandem Ula Romeni? Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Tiket Timnas Indonesia versus Cina ludes dalam beberapa jam. Cristiano Ronaldo angkat topi untuk supporter Timnas Indonesia. Kalau FIFA jujur, mereka harus mulai mempertimbangkan Indonesia sebagai kandidat kuat tuan rumah Piala Dunia di masa depan. Lagi-lagi, supporter Timnas Indonesia menciptakan fenomena yang tak hanya menyentuh langit, tapi hampir menggetarkan seluruh jagat sepak bola dunia. Mereka bukan sekadar penggemar biasa yang datang dan duduk menonton pertandingan. Bukan pula hanya sebagai penonton pasif yang menyaksikan laga dalam diam. Tidak, mereka adalah jiwa yang membara, energi yang membanjiri stadion, dan nyawa yang mengalir dalam darah sepak bola Indonesia. Dalam sejarah panjang sepak bola nasional, sudah banyak momen luar biasa yang melibatkan para pendukung Garuda. Mulai dari koreografi megah berwarna-warni yang memenuhi tribun, hingga nyanyian yang menggema tak kenal lelah selama 90 menit. Namun, kali ini supporter Indonesia melampaui semua batas yang pernah ada. Dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Cina, tiket resmi yang disediakan untuk laga krusial tersebut terjual habis dalam waktu kurang dari 5 jam. 5 jam. Bayangkan, di tengah kondisi di mana sebagian masyarakat baru saja terlelap dari tidur, sebagian lain sudah memastikan diri berada di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, menanti detik-detik membakar semangat bagi para pahlawan lapangan hijau. Kecepatan penjualan tiket yang nyaris mustahil itu segera menyebar bagaikan api yang melahap padang rumput kering. Kabar gemilang ini bahkan terdengar hingga ke Eropa. Tempat bintang legendaris dunia, Cristiano Ronaldo, sedang menorehkan sejarah baru dalam karirnya yang tak pernah surut. CR7, sosok yang dikenal di seluruh penjuru dunia dari Madeira hingga Riyadh, Manchester hingga Turin, menyampaikan pujian luar biasa yang membuat Indonesia dan para supporter nasional merasa seperti berada di puncak dunia. Indonesia? Mereka punya supporter yang luar biasa gila, dalam arti terbaik. Ketika tiket pertandingan bisa habis dalam hitungan jam, bahkan sebelum sebagian masyarakat mereka sempat bangun dari tidur, itu menandakan gairah yang tidak bisa dibendung. Ucap Ronaldo dengan senyum hangat saat diwawancarai di Riyadh, baru-baru ini. Ronaldo melanjutkan dengan nada serius dan penuh kekaguman. Saya sudah bermain di stadion penuh ribuan, bahkan puluhan ribu supporter. Tapi atmosfer yang saya lihat di Indonesia itu beda. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang sebuah kultur yang hidup dan bernafas untuk olahraga ini. Di Eropa, terkadang stadion baru penuh ketika tim besar datang. Di Indonesia, tidak peduli siapa lawannya, rakyatnya akan datang dan memberikan dukungan penuh. Mereka lapar akan kemenangan, mereka hidup untuk sepak bola. Saya percaya, jika ada negara yang pantas menjadi tuan rumah Piala Dunia di Asia Tenggara, itu adalah Indonesia. Pernyataan itu sungguh monumental. Tak sekadar pujian biasa, tapi sebuah pengakuan kelas dunia yang disampaikan oleh seorang yang telah menorehkan 5 Ballon d'Or, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions, dan sosok yang selalu menjadi sorotan di lapangan hijau. Ketika Cristiano Ronaldo mengakui dan mengangkat Indonesia ke level yang begitu tinggi,
maka dunia pun harus mulai membuka mata dan telinga. Di dalam negeri, PSSI juga tak bisa menutupi kebanggaan yang menggelora. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI yang turut mengawal proses penjualan tiket, menjelaskan betapa fenomenal rekor yang baru saja tercipta. Dari 70.000 tiket yang tersedia untuk laga Indonesia versus Cina di GBK, sebanyak 80% diantaranya habis disapu oleh lautan fans hanya dalam waktu 5,5 jam saja. Ini baru tahap pertama. Kita akan membuka penjualan tahap kedua pada tanggal 19 Mei 2025, kata Arya dengan mata berbinar. Tapi saya yakin, tiket yang tersisa hanya 20% itu akan habis dalam waktu jauh lebih singkat lagi. Ini luar biasa. Sebuah catatan baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tak hanya sekadar angka atau statistik, yang terjadi di tribun GBK adalah perwujudan semangat nasionalisme dan kecintaan yang tak pernah surut. Suporter Indonesia dengan sukarela-rela menempuh jarak ratusan bahkan ribuan kilometer, meninggalkan kesibukan harian dan keluarga, demi sebuah alasan sederhana namun penuh makna. Mendukung Garuda di panggung dunia. Nyanyian, Garuda di dadaku, berkumandang, bendera merah putih berkibar, dan wajah-wajah penuh harapan terpatri di tribun. Bukan hal mudah untuk menciptakan atmosfer seperti ini. Di banyak negara lain, menggalang dukungan massal seringkali harus dilakukan dengan berbagai strategi mahal. Iklan, kampanye besar-besaran, dan hiburan ekstra. Namun di Indonesia, gairah itu muncul begitu saja. Tanpa paksaan, tanpa embel-embel, hanya dari cinta murni kepada sepak bola dan tanah air. Cristiano Ronaldo sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai kekuatan atmosfer pertandingan. Dalam berbagai kesempatan, ia tak sungkan memuji penonton yang mampu menjadi faktor penentu kemenangan dengan dukungan mereka yang menggila. Namun pengakuan CR7 terhadap fanatisme supporter Indonesia membawa warna yang berbeda. Ada nada takjub yang terselip di balik suara tegasnya. Saya pernah bermain di Camp Nou yang penuh 80.000 orang, di Wembley dengan 90.000 penonton, tapi vibe yang saya lihat di Indonesia itu seperti lautan api yang hidup dan bergerak, ujar Ronaldo. Para pendukung Indonesia bernyanyi dan meneriakkan nama timnya dengan cara yang membuat lawan ketakutan, wasit terhuyung, dan pemain mereka terpacu semangatnya. Kalau FIFA jujur, mereka harus mulai mempertimbangkan Indonesia sebagai kandidat kuat tuan rumah Piala Dunia di masa depan. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia kini mulai diperhitungkan secara serius oleh dunia sepak bola internasional. Lebih dari sekadar prestasi di lapangan, kekuatan sebenarnya terletak pada dukungan luar biasa dari supporter. GBK yang nyaris selalu penuh sesak di setiap pertandingan timnas Indonesia menjadi bukti nyata. Suara ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang bernyanyi bersama bukan hanya menyemangati pemain, tapi menjadi momok bagi lawan yang datang. Kini, giliran FIFA yang harus mengambil sikap. Akankah organisasi sepak bola dunia itu menutup mata terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki Indonesia? Atau justru mereka akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk memberikan kesempatan bagi negeri yang punya semangat sepak bola menggelegak ini? Yang jelas, supporter timnas Indonesia sudah menuliskan sejarah mereka sendiri. Mereka bukan sekadar pendukung biasa yang berteriak di tribun. Mereka adalah roh dan nyawa sepak bola nasional. Mereka adalah penggerak yang mampu mengubah stadion menjadi medan perang, tribun menjadi lautan semangat, dan pertandingan menjadi momen magis yang dikenang sepanjang masa. Ketika bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo angkat topi dan menyebut Indonesia pantas menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu bukan hanya soal pujian, tapi sebuah tantangan bagi kita semua untuk terus melangkah maju. Mimpi menjadi tuan rumah Piala Dunia bukan lagi sebuah hayalan. Itu sudah di depan mata, menunggu untuk digenggam. Dan satu hal yang pasti, Indonesia tak lagi bisa dianggap sebelah mata oleh dunia sepak bola. Supporter Garuda telah membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang nyata, yang mampu menggetarkan langit Asia dan menggema hingga ke pelosok dunia. Kini saatnya kita bersiap. Bukan hanya menyambut Cina di GBK, tetapi juga menyambut masa depan gemilang yang menanti sepak bola Indonesia. Dengan Ronaldo yang memberi pengakuan, dengan supporter yang tak kenal lelah, dan dengan tekad yang membara, langkah timnas Indonesia menuju panggung dunia semakin dekat. Setujukah kalian dengan pernyataan Cristiano Ronaldo yang menyebut bahwa FIFA mesti mulai mempertimbangkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia di masa depan?
Apakah semangat dan dukungan luar biasa dari supporter timnas Indonesia sudah cukup menjadi alasan kuat untuk mengangkat Indonesia ke panggung sepak bola dunia? Mari kita tunggu bersama bagaimana langkah besar selanjutnya dari Indonesia dan FIFA. Sementara itu, terus dukung timnas Garuda dan buktikan bahwa gairah sepak bola Indonesia pantas mendapat sorotan internasional. Mengejutkan, dikonfirmasi langsung oleh media ternama dunia, pertandingan timnas Indonesia versus Cina resmi tidak akan ditayangkan di TV Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengejutkan. Dunia sepak bola Asia diguncang oleh kabar yang tak terduga dan mengundang banyak tanda tanya. Media ternama internasional baru saja mengonfirmasi bahwa pertandingan panas lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Cina resmi tidak akan ditayangkan di televisi Malaysia. Keputusan ini sontak mengundang gelombang reaksi, mulai dari keheranan hingga spekulasi yang beredar luas di kalangan supporter dan pengamat sepak bola Asia Tenggara. Di tengah antusiasme yang membara, di mana supporter Indonesia dan Cina sama-sama menantikan laga yang diprediksi akan menjadi titik balik penting dalam perjalanan mereka menuju panggung terbesar dunia, Malaysia justru mengambil sikap yang terkesan menutup diri dari momen krusial tersebut. Media global kelas atas, termasuk Reuters dan ESPN Asia, mengangkat berita ini sebagai bukti bahwa dinamika politik dan persaingan di kawasan kini merembet bahkan ke ranah siaran olahraga. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Mengapa sebuah pertandingan yang melibatkan dua raksasa Asia ini harus disensor atau dikesampingkan oleh stasiun televisi nasional Malaysia? Pertama-tama, penting untuk memahami konteks hubungan antar negara di Asia Tenggara yang tidak hanya terbatas pada sepak bola. Rivalitas Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang, termasuk olahraga, sudah menjadi cerita panjang penuh nuansa persaingan dan sejarah. Tidak jarang ketegangan ini merembet ke dunia media dan hiburan, di mana keduanya berusaha menonjolkan prestasi masing-masing dan kadang terjebak dalam persaingan yang kurang sehat. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah timnas Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan di kancah internasional, termasuk penampilan impresif dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dukungan luar biasa dari supporter Indonesia pun mengundang perhatian. Bahkan, antusiasme para fans Garuda menjadi sorotan global, termasuk pujian dari mega bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo. Hal ini membuat sejumlah pihak di Malaysia merasa terancam, bukan hanya dalam hal prestasi sepak bola, tetapi juga soal dominasi pengaruh dan citra di ranah olahraga regional. Media Malaysia, dengan alasan yang belum sepenuhnya jelas, memutuskan untuk tidak menyiarkan pertandingan Indonesia versus Cina. Seorang jurnalis senior dari The Star Malaysia yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, ada tekanan dari beberapa pihak yang merasa bahwa menayangkan pertandingan ini bisa memicu ketegangan atau bahkan menimbulkan kontroversi yang tidak diinginkan. Sebagai hasilnya, keputusan untuk tidak menyiarkan dibuat demi menjaga stabilitas sosial dan hubungan antar negara. Namun, di balik pernyataan resmi itu, banyak analis percaya bahwa keputusan ini sebenarnya merupakan bentuk penghindaran dari kenyataan pahit bahwa sepak bola Indonesia kini mulai mencuri perhatian dan menantang dominasi Malaysia di kawasan ini. Malaysia yang sejak lama dianggap sebagai raja sepak bola Asia Tenggara kini menghadapi tantangan serius dari kebangkitan timnas Indonesia yang tidak hanya tampil kompetitif di lapangan, tetapi juga dibarengi oleh dukungan massa yang luar biasa dari para supporter. Lebih dari itu, beberapa sumber mengungkapkan adanya pergeseran strategi media di Malaysia yang lebih memilih fokus pada acara dan pertandingan yang melibatkan tim mereka sendiri atau negara-negara yang secara politik dan budaya lebih aman untuk ditayangkan. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan kesan bahwa pertandingan Indonesia versus Cina diabaikan atau bahkan disembunyikan dari mata publik Malaysia. Sontak, keputusan ini mengundang reaksi keras dari para penggemar sepak bola di Malaysia dan Indonesia. Di media sosial, tagar tayangkan Indonesia-Cina mendadak trending, dengan ribuan pengguna mengekspresikan kekecewaan dan rasa ingin tahu mereka atas keputusan kontroversial tersebut. Beberapa supporter Malaysia sendiri mengaku bingung dan mempertanyakan alasan pemerintah serta stasiun televisi nasional yang memutuskan untuk menyembunyikan pertandingan ini dari publik mereka. Sementara itu, di Indonesia, kabar ini justru menambah semangat. Supporter Indonesia semakin antusias dan merasa mendapat semacam pembenaran atas bangkitnya timnas Garuda yang kini menjadi momok bagi para rival regional. Mereka menganggap bahwa ketidaktayangan pertandingan tersebut adalah bentuk pengakuan terselubung bahwa Indonesia sudah dianggap sebagai ancaman serius dalam persaingan sepak bola di Asia Tenggara.
Bagi PSSI dan pihak penyelenggara pertandingan, berita ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus memastikan bahwa pertandingan tetap berjalan lancar dan mendapat perhatian yang layak di seluruh dunia, meski di satu sisi mendapat hambatan seperti ini. Dukungan internasional dan liputan media global kini menjadi kunci agar pertandingan tetap mendapat sorotan yang pantas. Dikonfirmasi langsung oleh juru bicara PSSI, kami menghormati keputusan stasiun televisi Malaysia. Namun kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa pertandingan ini dapat diakses oleh sebanyak mungkin penonton, terutama di Indonesia dan negara-negara lain yang ingin menyaksikan laga penting ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan FIFA dan AFC untuk memastikan kualitas siaran dan hak siar yang adil. Kejadian ini juga memicu diskusi lebih luas tentang peran media dalam olahraga dan bagaimana rivalitas politik serta budaya bisa mempengaruhi akses informasi bagi publik. Sejatinya, sepak bola adalah olahraga yang menyatukan, bukan memisahkan. Namun, realita di lapangan seringkali mencerminkan kompleksitas hubungan antar negara yang tidak mudah diselesaikan hanya lewat pertandingan. Apakah ketidaktayangan pertandingan Timnas Indonesia versus Cina di TV Malaysia ini menjadi awal dari babak baru persaingan media olahraga di Asia Tenggara? Ataukah ini hanya sebuah insiden sesaat yang nantinya akan terlupakan? Yang pasti, bagi jutaan penggemar sepak bola di Indonesia dan dunia, momen ini menjadi pengingat betapa kuatnya sepak bola dalam menggerakkan emosi, politik, dan bahkan diplomasi antar bangsa. Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia dan para supporter setianya tetap melangkah maju, tak terpengaruh oleh segala kontroversi dan hambatan. Mereka terus membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang kebanggaan, semangat, dan harapan besar yang membara di setiap tendangan, setiap gol, dan setiap sorak-sorai di tribun. Dunia terus menyaksikan, dan kini lebih dari sebelumnya, Indonesia sedang menulis cerita besar di panggung sepak bola Asia dan dunia. Sementara Malaysia memilih untuk mematikan layar televisi mereka untuk pertandingan ini, jutaan mata di seluruh penjuru dunia tetap menatap layar, menunggu aksi heroik dari para pahlawan Garuda. Ini bukan hanya tentang pertandingan. Ini tentang sebuah kebangkitan, tentang sebuah gelombang baru yang tak bisa dibendung. Berkelas. Begini respon berkelas Erick Thohir usai Patrick Kluivert panggil 32 pemain ke Timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menunjukkan kelas dan visi besarnya dalam menyikapi perkembangan Timnas Indonesia. Baru-baru ini, ketika pelatih anyar Timnas, Patrick Kluivert, mengumumkan daftar pemanggilan 32 pemain ke skuad Garuda untuk menghadapi laga krusial melawan Cina dan Jepang, Erick Thohir dengan sigap memberikan respon positif yang menggema penuh optimisme. Pada Minggu pagi, 18 Mei 2025, pukul 8 WIB, PSSI secara resmi mempublikasikan daftar 32 nama pemain yang dipanggil oleh pelatih asal Belanda itu. Momentum ini menandai babak baru perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada dua laga pamungkas yang sangat menentukan, skuad Garuda akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada tanggal 5 Juni 2025. Selanjutnya, Timnas akan bertandang ke Jepang dan berlaga di markas skuad Suita City Stadium, Osaka, pada 10 Juni 2025. Pengumuman yang dikenal dengan istilah Garuda Calling ini menjadi sorotan media dan fans, tidak hanya karena banyaknya nama yang dipanggil, tapi juga kualitas dan strategi yang coba dibangun Kluivert dalam menyusun skuadnya. Dari 32 nama yang diumumkan melalui kanal Instagram resmi Timnas Indonesia, sejumlah wajah lama yang sudah akrab dengan jersey merah putih masih menghiasi daftar. Ada Jai Idzes yang sudah menjadi andalan di lini belakang, penjaga gawang andalan Martin Paes, serta gelandang muda berbakat Marcelino Ferdinand. Namun, sorotan terbesar jatuh pada kembalinya Stefano Lillipali ke skuad Timnas Indonesia. Winger kiri yang kini memperkuat Borneo FC itu telah mengukir karir cemerlang bersama Timnas dengan torehan 30 caps dan 3 gol. Stefano, yang musim ini sudah tampil dalam 22 pertandingan di Liga 1 dan membukukan 5 gol serta 6 assist, diakini mampu menambah dimensi serangan yang berbahaya dan pengalaman berharga untuk skuad. Sementara itu, beberapa nama yang sebelumnya menjadi bagian penting skuad absen dalam panggilan kali ini. Elkan Bagot, bek tengah yang kini bermain di kasta tertinggi Inggris, serta kiper Cyrus Margono, tidak masuk dalam daftar. Alasannya pun beragam, terutama kabar bahwa Ragnar Orat Mangoen absen akibat serangan virus yang mengganggu kondisi fisiknya.
Absennya beberapa pemain naturalisasi ini sedikit mengejutkan, namun memberi ruang bagi pemain lokal dan talenta muda lain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Di sisi lain, beberapa wajah baru dan pemain muda berbakat seperti Reza Arya, Septian Bagaskara, Yance Sayuri, hingga Hernando Ari ikut menambah semarak daftar Garuda Caling kali ini. Hal ini menunjukkan bahwa Kluivert tidak hanya mengandalkan nama besar saja, tetapi juga memikirkan regenerasi dan masa depan timnas Indonesia. Melihat komposisi skuad dan dinamika yang dibangun, Erick Thohir langsung memberikan respons berkelas melalui media sosialnya. Ex-presiden Inter Milan ini menulis di akun Instagram pribadinya, Erick Thohir, bahwa pemanggilan ini merupakan langkah positif yang harus dioptimalkan sebaik mungkin. Menurut Erick, 2 laga melawan Cina dan Jepang adalah penentu besar masa depan timnas Indonesia di kancah dunia. Daftar pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan ini akan menentukan langkah Indonesia, tulis Erick dengan nada penuh keyakinan. Ia juga menegaskan visi besarnya agar timnas bisa menembus panggung dunia dan membawa nama Indonesia harum di kancah sepak bola internasional. Kita bawa Garuda mendunia, tambah Erick Thohir, menggaungkan semangat dan harapan besar untuk skuad Garuda. Kalimat singkat itu menyimpan makna dalam bahwa timnas Indonesia tak lagi hanya menjadi tim nasional biasa di Asia Tenggara, tapi siap bersaing di level tertinggi dengan strategi dan persiapan matang. Kini, timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan, 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Posisi ini cukup menantang, mengingat hanya 2 tim teratas yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat harus berjuang kembali di putaran keempat kualifikasi, yang tentu saja penuh dengan tekanan dan perjuangan ekstra. Karenanya, laga melawan Cina dan Jepang menjadi momentum krusial untuk mengumpulkan poin maksimal dan menjaga asa lolos. Erick Thohir memahami betul bahwa di balik pemanggilan 32 pemain ini, terdapat misi besar bukan hanya sekadar memenangkan pertandingan, tapi membangun pondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih berkelas dan kompetitif. Erick juga kerap menegaskan pentingnya sinergi antara manajemen PSSI, pelatih, pemain, dan supporter. Karena bagi Erick, kekuatan timnas tidak hanya terletak pada kualitas individu pemain, tetapi juga pada kebersamaan, dukungan dari tribun, dan semangat nasionalisme yang membara. Dengan sosok Patrick Kluivert yang membawa pengalaman internasional dan pemikiran modern, serta dukungan penuh dari Erick Thohir dan PSSI, Indonesia punya harapan besar untuk bangkit. Pemanggilan 32 pemain ini hanyalah bagian dari proses panjang untuk mewujudkan mimpi besar itu. Kini, seluruh mata penggemar sepak bola Indonesia tertuju pada 2 pertandingan penentu yang akan berlangsung Juni nanti. Semua berharap skuad Garuda bisa menunjukkan performa terbaik, memperlihatkan hasil kerja keras selama ini, dan membawa pulang kemenangan yang layak. Inilah prediksi line up timnas Indonesia usai Patrick Kluivert panggil 32 pemain untuk lawan Cina dan Jepang. Stefano Lillipali jadi tandem Ula Romeni. Kabar pemanggilan 32 pemain oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pada Minggu pagi, 18 Mei 2025, langsung menjadi topik hangat dan pembicaraan seru di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pengumuman resmi dari PSSI ini memicu berbagai spekulasi soal komposisi skuad dan strategi yang akan digunakan untuk menghadapi 2 laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni mendatang. Dari daftar nama-nama yang diumumkan, sejumlah pemain bintang dan langganan panggilan Garuda kembali hadir, seperti Jai Itzes, Martin Paes, Justin Hubner, Rizky Ridho, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand. Nama-nama ini sudah dikenal sebagai tulang punggung skuad dan diharapkan dapat memberikan performa terbaik demi membawa Indonesia meraih hasil positif. Namun yang paling menyita perhatian adalah kembalinya Stefano Lillipali. Winger kiri yang kini memperkuat Borneo FC ini sempat absen dari panggilan skuad nasional selama beberapa waktu. Dengan 30 caps dan 3 gol di timnas Indonesia, Lillipali dikenal sebagai sosok yang bisa menjadi pembeda di lini serang. Musim ini, Stefano telah membukukan 5 gol dan 6 assist di Liga 1 2024 hingga 2025, membuktikan kualitasnya sebagai kreator dan pencetak gol. Kembalinya Stefano Lillipali menjadi pengganti Ragnar Orat Mangoen yang absen karena infeksi virus, membuat banyak pengamat sepak bola bertanya-tanya. Apakah Lillipali akan menjadi tandem Ula Romeni di lini depan?
Ula Romeni sendiri merupakan striker muda dengan potensi besar, diharapkan mampu menjadi ujung tombak serangan Garuda. Kombinasi Lillipali yang lincah dan kreatif dengan Romeni yang tajam di depan gawang diprediksi bakal menjadi senjata utama di lini depan. Selain itu, nama-nama seperti Septian Bagaskara, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, dan Asnawi Mangkualam yang sempat absen pada beberapa laga lalu, kembali masuk dalam skuad. Kehadiran mereka tentu menambah opsi pelatih untuk memperkuat berbagai sektor, baik lini tengah maupun pertahanan. Mengenai formasi, banyak prediksi menyebut bahwa Patrick Kluivert akan kembali menggunakan formasi 3-4-3 yang telah membawa keberhasilan dalam kemenangan atas Bahrain beberapa waktu lalu. Formasi ini memberikan keseimbangan antara soliditas pertahanan dan daya serang yang agresif. Di posisi penjaga gawang, Martin Paes yang biasanya jadi pilihan utama kemungkinan tidak tampil saat melawan Cina karena akumulasi kartu. Sebagai gantinya, Emil Audero berpeluang menjalani debutnya di Timnas Indonesia. Kehadiran Emil Audero, yang memiliki pengalaman di level klub Eropa, diyakini dapat menambah ketenangan dan kualitas di bawah mistar gawang. Di lini pertahanan, trio bek tengah yang diperkirakan menjadi andalan adalah Jai Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Ketiganya sudah membuktikan kekompakan dan kerjasama solid di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jai Itzes dengan kemampuannya membaca permainan, Justin Hubner yang tangguh dan disiplin, serta Rizky Ridho yang cepat dan agresif akan menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus lawan. Untuk posisi wingback, Kevin Dix berpeluang besar ditempatkan sebagai wingback kanan. Dix dikenal sebagai pemain yang agresif dan mampu membantu pertahanan, sekaligus memberikan ancaman di lini serang dengan kemampuan overlappingnya. Sedangkan di sisi kiri, Kelvin Verdong diprediksi akan mengisi posisi wingback, memberikan keseimbangan dalam serangan dan pertahanan. Lini tengah menjadi kunci bagi kesuksesan skuad Garuda. Kluivert kemungkinan besar akan mengandalkan duet Joey Plupesi dan Tom Haye sebagai gelandang tengah. Kedua pemain ini tampil efektif dan solid dalam pertandingan terakhir, mampu mengontrol tempo permainan dan membantu pertahanan sekaligus menjadi motor serangan. Sementara itu, di lini depan, trio penyerang yang diprediksi akan menjadi andalan adalah Stefano Lillipali, Rafael Struijk, dan Ula Romeni. Rafael Struijk, pemain muda asal Belanda, merupakan talenta menjanjikan yang mampu memberikan kreativitas dan ketajaman di depan gawang. Bersama Lillipali dan Romeni, ketiga pemain ini diyakini mampu mengoyak pertahanan lawan dengan kombinasi kecepatan, teknik, dan kemampuan finishing yang mumpuni. Dengan skuad yang cukup lengkap dan kualitas pemain yang terus berkembang, Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert punya peluang besar untuk tampil maksimal di dua laga krusial melawan Cina dan Jepang. Kedua pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian kualitas individu maupun kolektif, tapi juga menentukan nasib Indonesia dalam persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, seluruh mata tertuju pada bagaimana Patrick Kluivert menyusun strategi dan mengelola 32 pemainnya untuk meramu komposisi line up terbaik. Apakah Stefano Lillipali akan benar-benar menjadi tandem ideal bagi Ula Romeni di lini depan? Ataukah akan ada kejutan dari pemain-pemain muda yang juga diberi kesempatan? Semua jawaban akan segera terkuak saat skuad Garuda turun berlaga di laga penting Juni mendatang. Satu hal yang pasti, semangat dan optimisme membara menyelimuti perjalanan Timnas Indonesia menuju panggung dunia. Reaksi Bobotoh usai Patrick Kluivert tak panggil pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Harus buktikan apa lagi? Bobotoh bereaksi usai tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Patrick Kluivert telah mengumumkan 32 pemain yang dipersiapkan untuk laga Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam daftar ini, pemain-pemain yang sebelumnya diandalkan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia seperti Jai Itzes dan Tom Haye tetap dipanggil. Ada juga muka-muka baru yang akan bergabung dengan skuad Garuda seperti Reza Arya, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Asnawi Mangkualam, dan Egy Maulana Fikri. Selain itu, Patrick Kluivert pun kembali memanggil pemain naturalisasi asal Belanda, Stefano Lillipali yang sudah cukup lama tidak berseragam merah putih. Menariknya, dalam daftar nama yang dipanggil tersebut tidak ada pemain Persib Bandung. Padahal, baru saja meraih gelar juara Liga 1 2024 hingga 2025. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari Bobotoh, yang menilai bahwa Patrick Kluivert setidaknya bisa memilih pemain Persib ke Timnas Indonesia.
Mereka menilai, pemain-pemain seperti Beckham Putra Nugraha, Mark Klok, Adam Alis, dan Edo Febriansah bisa mendapatkan kesempatan ke timnas Indonesia. Beckham Putra, Mark Klok, Adam Alis, Edo Febriansyah masih belum dipanggil? Apalagi yang perlu mereka buktikan? Tulis akun xv_frontline_pc. Lebih layak Edo Adam daripada Nathan. Lebih layak Beckham daripada Rafael, katanya menit bermain akan diutamakan, tulis akun xzopkin. Setahun terakhir mulai sering nontonin Persib. Ya karena kerja di Bandung. Agak heran kenapa gak ada pemainnya yang lolos panggilan timnas. Tulis akun Iqbal Arauf. Sementara itu, timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan, TC, di Bali untuk menghadapi Cina dan Jepang mulai 26 Mei mendatang. Pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Cina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025. Berselang 5 hari, skuad Garuda harus melakoni laga berat saat bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan perolehan 9 poin dari 8 pertandingan. Dengan sisa 2 pertandingan lagi, timnas Indonesia harus bisa meraih poin maksimal untuk bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.